dan tidak ada beban ke depannya. Nah, itu nanti supaya di periode ini kita beriringan, dari awal kita sudah tidak ada beban, nanti perjalanannya pun akan semakin kita menikmati perjalanan itu dengan segala lika-likunya yang akan kita hadapi bersama-sama. Artinya setiap pergerakan itu pasti ada sandungan, pasti ada ya kerikil-kerikil kecil atau bahkan batu besar, dan itu tidak boleh menghalangi gerakan kita. Kalau misal kita khawatir atau takut dengan kerikil dan batu besar itu, maka ganti saja menjadi, ya tidak menjadi gerakan pemuda Ansor, ya jangan gerakan lah, wong kadung namanya gerakan ya harus bergerak. Makanya saya sampaikan bahwa salah satu tagline atau yang akan saya usung, termasuk kemarin sudah masuk di Instagram ya, saya mengajak kawan-kawan untuk bergerak, karena dalam pergerakan itu pasti ada keberkahan. Makanya tagline-nya itu Al-Harokah Barokah. Jadi kita harus bergerak, karena dalam pergerakan kita pasti ada berkah, pasti gerak apapun itu ya, artinya gerak yang positif. Itu sudah ditulis di Instagram kayaknya yang kemarin, atau di kita itu tagline-nya Al-Harokah Barokah, harus bergerak terus, bergerak supaya dinamis, karena manusia, kita masih manusia, kecuali kita sudah menjadi jenazah ya. Ya iku rasa gerak wis diobana wong bae. Nah, malah mutini bocah mbok ya. Ya kasih obat. Itu. Dan memang ya seperti ini, kita nggak boleh ada istirahat, kita harus selalu bergerak. Saya teringat salah satu guru saya ketika landing di Jakarta, beliau diajak ke hotel. Ayo saya kita istirahat dulu ke hotel, kata beliau, rohah maut, rohah maut. Nyong asone pas mati bae. Padahal baru dari Kairo baru datang. Rohah maut, boleh nyong mati ngaso. Ya, berarti artinya ya saya sebagai, ya mungkin saya mengaku sebagai muridnya, murid beliau ya sedikit saya akan mencoba untuk meniru. Ternyata saya nggak bisa ngaso. Padahal saya kemarin sudah, artinya ya saya nggak mengharap apapun ketika saya datang ke konferansap, boleh malah ya orang oleh ngaso. Ya, terjebak. Tapi insya Allah terjebak dalam kenikmatan, karena Al-Harokah Barokah. Di sini kita bisa bergerak. Oke, sedikit saya mungkin itu penyamaan persepsi saja, bahwa di periode ini saya mengusung Ansor yang ceria, sukacita, semuanya bahagia, semuanya gembira. Tidak boleh ada yang menjadi beban. Artinya siapapun yang punya kepentingan keluarga, siapapun yang punya kepentingan di rumah, kepentingan berkaitan dengan ekonomi keluarga, silakan izin pamit, gak masalah. Artinya saya nggak membebankan itu. Tapi sebagai pengurus yang bertanggung jawab ya harus paling tidak satu izin, yang kedua kemudian ya memberi opsi, artinya memberi ini loh, perwakilan saya mewakilkan kepada siapa kalau misal ada tugas tertentu. Itu hal itu yang mungkin supaya salah satu cara supaya kita tetap bahagia, supaya tetap ceria. Kemudian berkaitan dengan program, benar yang tadi sudah disampaikan sahabat Amin, memang saya mengusung sesuatu yang akan berbeda dengan periode sebelumnya ya. Berkaitan dengan Rijal Ansor itu tetap berjalan seperti biasa, tapi mungkin ya karena ini yang sering kita sudah lakukan, kita harus modif. Oke, makanya dengan Gus Waib ini belum ada, tapi sekretarisnya ada ya, sekretarisnya sahabat Rahman, sahabat Rahman. Nanti dimodif sedikit, artinya tidak hanya sekedar Rijal Ansor, mungkin kita bekerja sama dengan JKH kita, atau yang lebih menarik ya JMKH lah, yang perempuan-perempuan itu ya lah, yang Hafidoh apa ngerti Mas Wanda kecantol kan, ludung hafalan Quran loh bro. Ludung, artinya itu mungkin dimodif seperti itu supaya lebih menarik, satu, yang kedua jelas pesertanya banyak. Itu karena mereka akan hadir juga, pendukungnya mereka banyak. Ini nggak harus jalur asal, nggak harus malam, siang nggak apa-apa. Kalau memang diperlukan, nantinya nggak harus larut malam. Dan contoh yang misalkan nggak terlalu larut, juga nggak terlalu banyak basa-basi, tas-tas pemuda kok ya. Itu untuk acara-acara dengan orang-orang sepuh mungkin butuh ya,
sambutan ini. Kalau saya kira ya nggak perlu seperti itu. Nanti monggo lah diatur. Itu nanti masuk program Rizalul Ansor, artinya tidak hanya sekedar selawat dan zikir saja, tapi mungkin dimodif saja, dipoles sedikit, dipercantik supaya itu menarik. Terkait dengan acara itu, supaya acara tetap berjalan dan tidak menjadi beban ranting, niku mangke monggo di oret-oret nggih, niku diadakan arisan Rizalul Ansor niku. Ya, jadi setiap yang datang ranting, yang datang store arisan mungkin 100.000, sebetulnya bukan yang mau ngerewangi sing Rizalul Ansor mengarep. Jadi mungkin 20 ranting menjadi 2 juta itu cukup untuk modal mengadakan Rizalul Ansor. Jadi tetap gembira. Wis ketekanan Rizalul Ansor, kon golek konsumsi, kon golek mengisi acara, bagai bingung deh. Nah itu salah satu cara ya, mungkin itu monggo mangke dirembuk dengan Gus Wahib. Artinya nanti ketika kita rapat kerja sudah ada program kaitannya dengan arisan, kaitannya dengan program-program Rizalul Ansor di lebih mudahkan. Kita coba cari ustadz-ustadz yang muda, gus-gus yang muda, kita tampilkan yang muda-muda, yang ceria. Sesekali pendakwah perempuan pun nggak masalah saya kira. Yang penting menarik. Artinya semua kita ansorkan, semua unsur itu di masyarakat itu yang tidak tertarik dengan ansor menjadi tertarik sebab sing ceramah misalkan ayu, ya masalah. Ya masalah. Artinya itu yang penting kan misi kita itu apa? Ya mengansorkan siapapun itu. Ansor. Nah itu. Ya mbah-mbah jadi seneng sing ceramah lucu. Yang penting lucu-lucu. Nah itu contoh-contoh harus ada peremajaan dalam hal Rizalul Ansor kaitannya itu, karena yang sering kita lakukan bersama. Dalam hal ekonomi ada sahabat Ahmad dan sahabat Ibrahim nggih. Pun dikabari kan, atau tiba-tiba dadak ke sini ditugasi sahabat Ahmad kon melayu mengeneng. Kayak wonge teka wae, Gus Wahib.